Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali bersama saya dalam program Mari Kita Merenungkan Kebenaran Firman Tuhan. Sebelum kita menerima bagian firman Tuhan, saat ini saya mengajak kita semua untuk saat teduh sejenak. Kita berdoa memohon pimpinan Tuhan agar pembacaan firman dan pemberitaan firman Tuhan hari ini menjamah serta memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang kami alami, kami nikmati hingga saat ini. Pada kesempatan yang terbaik, saat ini kami sediakan hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan hidup kami untuk Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah kami dan memberkati kami dengan firman-Mu. Firman-Mu berkuasa, firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa, kami siap sedia menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10, 11, dan 12. Nanti akan ada beberapa penambahan ayat yang akan kita baca setelah membaca 3 ayat ini. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, teks firman Tuhan yang kita bacakan saat ini berisikan pesan Rasul Paulus yang sifatnya pesan terakhir kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Dan tentunya sebagai orang percaya kita meyakini bahwa apa yang dinyatakan Rasul Paulus dalam teks ini juga termasuk merupakan pesan penting bagi kita saat ini. Oleh karena itu, tema firman Tuhan hari ini yang akan kita bicarakan adalah orang percaya dan peperangan rohani. Sekali lagi, orang percaya dan peperangan rohani. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa kita tidak akan pernah lepas dari sebuah keadaan, yakni medan peperangan. Dan peperangan kita sebagai orang percaya bukanlah peperangan secara lahiriah. Kita mengangkat senjata seperti layaknya seorang tentara dunia yang bisa kita saksikan di sekitar kita. Misalnya Indonesia punya tentara namanya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Bahkan beberapa negara lain juga memiliki tentara. Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya dan peperangan rohani kita karena bersifat rohani, maka mau tidak mau kita harus menempatkan diri kita sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Paulus berkata begini kepada jemaat yang ada di Efesus. Sebelum mereka menghadapi sebuah pertempuran rohani yang hebat, melawan penguasa kerajaan angkasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan pemerintah-pemerintah ini menunjuk kepada pemimpin tertinggi dari roh-roh jahat, yakni iblis. Maka sebagai orang percaya, Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ini adalah hal pertama yang harus dimiliki orang percaya ketika memasuki medan peperangan. Orang percaya harus kuat terlebih dahulu di dalam Tuhan. Mengapa kita harus kuat terlebih dahulu? Karena seorang yang terlibat dalam pertempuran, orang tersebut harus memastikan dirinya telah kuat. Itu sebabnya kita mengerti mengapa seorang prajurit atau seorang tentara, seorang pejuang harus ditempa, harus dilatih, harus diproses sedemikian rupa keras
Karena apa? Karena dia harus menjadi seorang tentara yang kuat. Rasul Paulus sudah melihat figur atau profil tentang seorang tentara karena dia hidup di zaman pemerintahan Kekaisaran Romawi dan dia sendiri seringkali berjumpa dengan para tentara. Maka yang dia lihat adalah seorang tentara yang terjun dalam peperangan harus punya kekuatan. Nah, saudara dan saya, kita adalah orang-orang percaya yang juga menghadapi kenyataan yang sama hari-hari ini. Kenapa? Karena kita sedang berada dalam sebuah pertempuran rohani. Pertempuran rohani ini berlangsung setiap saat, terus-menerus. Saudara perhatikan ayat 12, Rasul Paulus berkata, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging." Kata perjuangan di sana menunjuk kepada sebuah kegiatan yang sedang berlangsung dan akan terus-menerus berlangsung. Kegiatan apa ini? Ini adalah peperangan rohani, perlawanan kita terhadap kuasa kegelapan yang terus-menerus berlangsung. Sebab apa? Karena setan tidak akan pernah berhenti menyerang saudara. Sejak kita menjadi anak Allah, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saat itu genderang perang antara kita sebagai anak Allah dan iblis, musuh Tuhan, musuh abadi Tuhan, itu telah berlangsung. Siapapun yang berada di pihak Tuhan, maka pada saat itu, pada saat yang sama, kita telah menjadi musuh Tuhan. Ya, kita telah menjadi musuhnya musuh Tuhan, maksud saya. Kita telah menjadi musuh iblis. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini panggilan firman Tuhan yang pertama bagi kita adalah kita harus kuat di dalam Tuhan. Kekuatan di dalam Tuhan terwakili dalam 4 istilah yang digunakan Rasul Paulus dalam tulisan-tulisannya kepada beberapa jemaat yang ada dalam perjanjian baru. Saudara-saudara, kata yang pertama yang Rasul Paulus gunakan adalah dunamais. Dunamais ini menunjuk kepada daya yang dimiliki seseorang. Daya ini kita peroleh hanya dari Tuhan. Karena perhatikan, Paulus berkata, hendaklah kamu kuat. Kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam siapapun. Artinya adalah bahwa orang percaya akan menjadi kuat tatkala menghadapi pertempuran jika ia berada di dalam Tuhan. Jadi dunamais, daya yang ada dalam diri orang percaya bukan daya yang bersumber dari orang lain, bukan dari makanan atau sesuatu yang sifatnya fisik, tetapi ini bersumber dari daya Tuhan. Power yang ada dalam diri Tuhan itu dimasukkan, ditransferkan ke dalam diri kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Kata yang kedua adalah energeia. Energeia ini bicara tentang energi. Jadi seorang prajurit yang sedang berjuang di medan perang harus punya energi, itu jelas. Ya, harus punya energi. Jangan sampai ketika kita ada dalam medan peperangan melawan kuasa kegelapan, justru kita kehabisan tenaga. Ini tidak boleh terjadi. Karena orang yang kehabisan tenaga akan cenderung lelah dan tidak bisa melanjutkan pertempuran. Yang ketiga adalah Paulus menggunakan kata kratos, kekuatan untuk memerintah. Allah kita adalah penguasa langit dan bumi, dan dia disebut Raja alam semesta, karena dia yang berdaulat memerintah atas segala sesuatu. Setan memang berkuasa, tapi dia bukan maha kuasa. Setan diberi kuasa setelah manusia memilih taat kepada setan di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Alkitab berkata bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, dia hanya menguasai dunia ini. Dan satu waktu iblis pernah menawarkan kuasa ini kepada Tuhan Yesus. Ya, jika engkau sujud menyembah aku, maka segala kerajaan dunia dan kemegahannya akan kuberikan kepadamu, kata iblis. Tapi Yesus dengan tegas berkata bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, karena hanya Dia yang layak disembah. Mengapa? Karena kratos, kuasa untuk memerintah itu hanya ada pada diri Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita harus punya dunamais, kita harus punya energeia, dan kita juga harus punya kratos, kuasa untuk memerintah. Dan yang terakhir, Rasul Paulus menggunakan kata iskus, yaitu keperkasaan, ya, seorang pahlawan yang perkasa.
Ketika kita ada dalam pertempuran, maka Tuhan menghendaki kita harus perkasa. Kenapa? Karena Dia adalah pahlawan yang perkasa. Tuhan yang melatih kita menjadi orang-orang yang perkasa di dalam Dia, bukan di dalam siapapun. Dengan memiliki keempat kekuatan ini, saudara-saudara, maka dipastikan saya dan saudara akan menjadi orang-orang percaya yang terus melanjutkan pertempuran melawan setan iblis. Dan kata Rasul Paulus seperti pada ayat yang ke-13 bahwa sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, kamu akan tetap berdiri tegap. Kamu tetap berdiri tegap. Maksudnya kita tidak loyo setelah melakukan sebuah peperangan rohani melawan setan. Hal penting kedua yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya tatkala menghadapi peperangan rohani adalah harus mengambil dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sekali lagi, harus mengambil dan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Senjata Allah yang dipaparkan Rasul Paulus dalam teks ini, saudara-saudara, itu terdiri dari ada 7 macam. 7 macam perlengkapan senjata Allah ini benar-benar disediakan oleh Tuhan untuk kita. Karena Alkitab menggunakan istilah perlengkapan senjata Allah. Bukan perlengkapan senjata kita, tapi senjata Allah yang harus diambil dan dikenakan. Yang harus kita pakai dalam peperangan melawan kuasa setan. Dari 7 macam senjata ini, saudara-saudara, saya membagi ada 4 bagian senjata yang dipakai untuk bertahan. Kemudian ada 3 senjata yang dipakai untuk melakukan perlawanan. Kenapa? Karena sistem peperangan kita terhadap kuasa kegelapan itu ada 2. Sistem yang pertama adalah sistem bertahan dan yang kedua adalah sistem menyerang. Karena kita menghadapi iblis dengan perjalanan waktu yang cukup lama dan iblis sudah sangat berpengalaman bagaimana menaklukkan manusia. Nah, karena itu saudara-saudara, Alkitab menggunakan istilah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Garis bawahi kalimat yang berbunyi supaya kamu dapat bertahan melawan. Jadi peperangan kita sifatnya adalah yang pertama bertahan dan yang kedua melawan. Dua-duanya harus mantap, dua-duanya harus ada pada proporsi yang benar, ya, saudara-saudara. Karena kita menghadapi strategi iblis yang cukup brilian. Paulus menggunakan istilah tipu muslihat. Jadi iblis itu punya taktik, punya modus operandi yang kadang-kadang tidak bisa dibaca. Ya, tidak bisa terdeteksi. Karena itu orang percaya harus punya seluruh perlengkapan senjata Allah. Dengan senjata ini, maka kita akan bisa menggunakan 2 sistem strategi perlawanan terhadap kuasa setan, kuasa iblis, yaitu strategi bertahan dan strategi untuk menyerang. Strategi bertahan, kita harus menggunakan beberapa hal. Pertama, kita harus berdiri tegap. Ini artinya kita tidak loyo. Kemudian berikut adalah berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran dari siapa? Kebenaran dari Tuhan. Kebenaran yang menunjukkan bahwa saudara dan saya benar dalam Tuhan bukan karena kebenaran kita, tapi karena Tuhan berkehendak membenarkan kita. Nah, seringkali iblis menggunakan kesempatan untuk menuduh kita, melemahkan kita dengan cara apa? Menaburkan benih-benih dusta dalam diri dan pikiran kita, dalam hati kita. Itu sebabnya orang percaya harus punya kebenaran yang dari Allah. Dasar kita adalah karena Allah membenarkan kita, maka kita benar dalam Dia. Yang berikut adalah dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai pada zaman Rasul Paulus itu saudara-saudara berukuran 60 cm kali 120 cm. Ini menutupi dari atas sampai ke bawah, dari dada sampai ke bawah, ke telapak kaki. Kemudian lebarnya adalah 60 cm, melindungi tubuh. Nah, orang percaya saudara-saudara senantiasa menghadapi serangan dari kuasa kegelapan yang namanya panah api, ya. Paulus berkata, supaya dengan perisai iman itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi iblis mengirimkan panah api, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegelisahan dan semua problem kehidupan itu sengaja iblis kirimkan kepada kita. Apakah ini pada waktu-waktu tertentu? Tidak, setiap hari.
Karena Paulus menggunakan kata perjuangan, melawan. Ini artinya sebuah kegiatan yang kita lakukan setiap saat, setiap hari. Karena itu orang percaya harus punya perisai iman. Setiap hari saudara harus hidup dengan iman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena iman itu bicara tentang 3 hal. Pertama, saudara percaya kepada Tuhan. Kedua, saudara bersandar kepada Tuhan. Ketiga, saudara melakukan kehendak Allah. Itu prinsip iman. Kemudian yang berikut adalah terimalah ketopong keselamatan. Di dalam ayat yang ke-17, Paulus berkata, terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan ini bicara tentang pelindung kepala. Apa yang ada di kepala kita? Kepala itu bicara mewakili tentang pikiran kita. Seringkali pikiran kita ini, saudara-saudara, merupakan jembatan penghubung bagi kita dengan Tuhan, atau kita menjadi jembatan penghubung setan melalui pikiran kita. Karena ingat, pernah saya katakan bahwa ketika Yesus berjalan bersama dengan para muridnya di tengah jalan, Yesus berkata anak manusia akan ditangkap, dibunuh, ya, kemudian mati, lalu pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Dan apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Tuhan Yesus berkata, nyala engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Saudara, jelas bahwa pikiran kita ini seringkali menjadi ajang pertempuran, perebutan kekuasaan. Setan ingin menguasai hidup kita dengan cara apa? Menaklukkan pikiran kita. Jika pikiran kita berseberangan dengan Allah, maka saat itu kita sudah menjadi orang yang kalah, orang yang berada di bawah tawanan kuasa kegelapan. Kita sedang ditaklukkan, kita sedang dikalahkan oleh kuasa setan. Nah, saudara-saudara, inilah yang harus kita lakukan. Dan yang berikut, yang terakhir adalah senjata kita untuk bertahan melawan iblis. Paulus berkata pada ayat ke-18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Jadi senjata pertahanan kita yang berikut adalah mari kita hidup dalam doa. Dan doa kita haruslah berdoa di dalam roh. Apakah ini doa dalam bahasa roh? Tidak, berdoa di dalam roh. Berdoa di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, itu maksudnya. Dan kemudian saudara-saudara, kita juga harus menggunakan senjata yang berikut untuk melakukan perlawanan, yaitu apa? Beritakanlah Injil damai sejahtera. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera ini juga bagian dari senjata kita untuk melawan setan, ya, melawan kuasa kegelapan. Karena setan ingin menghalangi upaya pekerjaan Allah untuk menjangkau banyak orang. Setan ingin menghalangi orang tidak dengar firman Tuhan. Nah, itu Paulus berkata, kakimu harus berkasutkan kerelaan. Jangan sampai kita tidak punya semangat untuk menginjil. Jangan sampai kita tidak punya gairah untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Bahwa mereka butuh Yesus, bahwa mereka butuh keselamatan, bahwa mereka butuh terang dari Tuhan, bahwa mereka butuh tuntunan Tuhan, agar mereka tidak tersesat berjalan dalam dunia ini dan kemudian mereka binasa di tangan setan untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, mereka semua harus diselamatkan. Karena itu Tuhan titipkan Injil ini, Evangelion, berita kabar baik ini kepada kita, supaya kita pergi dan sampaikan kabar sukacita kepada mereka, agar ketika mereka menerima firman, mereka pun diselamatkan. Kemudian yang berikut, Alkitab berkata, kamu harus punya pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah adalah senjata kita untuk melawan setan. Sama seperti Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 4 dan Matius pasal 4, ketika ia dicobai, iblis itu menggunakan firman, ya, firman. Iblis bilang begini kepada Yesus, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Wah, hari itu iblis dengar Yesus menggunakan firman. Iblis juga pakai firman, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Iblis menempatkan Yesus di atas bumbungan bait Allah dan memerintahkan kepadanya, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau bahwa akan ada malaikat-malaikat yang menatang engkau. Tapi Yesus berkata kepada malaikat, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, ketika kita melawan setan, maka kita harus menggunakan firman, otoritas firman yang sudah tertulis. Jangan ucapkan firman yang tidak tertulis dalam Alkitab, itu berbahaya, karena saudara mengada-ngada, saudara tidak pakai firman.
Bacalah firman setiap hari, renungkanlah firman setiap hari, karena ini senjata kita untuk melawan kuasa kegelapan. Kemudian senjata kita yang terakhir adalah kita juga harus melakukan doa peperangan. Kalau doa yang tadi, doa pertahanan, doa dalam roh, ya. Tapi doa yang berikut ini adalah doa peperangan, melakukan peperangan yang tingkatnya strategis, bukan statis. Doa peperangan kita itu bicara tentang doa yang sedang meruntuhkan pekerjaan setan, benteng setan yang ada di satu wilayah, di satu tempat. Mungkin dalam rumah saudara kekurangan damai sejahtera, saudara harus lawan dengan doa. Saudara harus mengundang damai sejahtera. Dalam rumah saudara mungkin saudara sedang kekurangan, saudara berkata, Tuhan engkau Allah Jehovah Jireh, Tuhan engkau menuntunku. Nah itu yang betul saudara-saudara. Jadi ingat, peperangan kita hari ini adalah peperangan yang serius melawan kuasa kegelapan. Jangan sampai kita terlena dan kita menjadi orang-orang Kristen yang kalah. Saudara adalah the God's Army, prajurit Tuhan, pejuang Tuhan yang sedang berada di medan pertempuran. Pastikan saudara kuat di dalam Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini kami sudah menerima firman-Mu. Berkati kami, jadikan kami semua tentara-tentara Tuhan yang tangguh, orang-orang percaya yang kuat di dalam Engkau, supaya apapun yang kami hadapi hari-hari ini, panah api dari kuasa si jahat tidak akan bisa menghancurkan kami, malah kami akan muncul menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jamah orang-orang yang sakit, jamah mereka yang punya pergumulan, sembuhkan mereka yang punya beban berat karena sakit penyakit. Pulihkan kami yang terluka, dan biarkan kami berjalan dalam kemenangan bersama Tuhan di dalam damai dan sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Salam saudara sekalian. Saya berdoa kiranya hari ini saudara berkemenangan bersama Tuhan. Damai dan sukacita Tuhan melimpahi hati dan pikiran kita. Amin.